usianya sekarang udah mau masuk 14 tahun, jadi lagi belajar motor. Belajar motor tuh dia awalnya bisanya dari temennya, tiba-tiba pulang ke rumah dia udah bisa nyetir motor loh. Allah Akbar, belajar di mana? Sama temen aku pulang sekolah, belajarnya di Jakarta. Panik banget karena aku pribadi ketika aku udah bisa nyetir motor, aku bawa motor di Jakarta aja tuh nggak berani gitu kan. Akhirnya kemarin pas lagi di Jogja aku bilang, Sibil kalau memang kamu udah bisa bawa motor, yuk coba tunjukin ke Bia bawa motornya gimana. Akhirnya kemarin selama di Jogja, kemarin kita cuma pulang 3 hari, Sibil nunjukin dia bawa motor, boncengin aku, karena aku nggak mau tumbuh dia menjadi perempuan yang bawa motor belok kanan sennya kiri gitu kan, terus mau belok nggak pakai sen, nggak pakai helm gitu-gitu loh. Jadi emang harus kita yang ngajarin gitu. Jadi hal-hal itu harus ditanemin dari awal. Ya walaupun emang aku salah kemarin ngajarin dia tuh nggak pakai helm karena emang di kompleks sih gitu kan. Nah di situ ngajarin anak jadi emang melelahkan. Cuman ngajarin sejam tapi energi aku 1 hari habis karena tegang banget. Karena dia emang cuman bisa bawa motor ya nyetir, tapi ketika belok, perhitungan ketika ada motor lain, ada mobil dari lawan arah, terus sepanjang nyetir juga dia cuman teriak-teriak gitu ketakutan. Tapi aku pengen mendampingi dia. Jadi aku pengen suatu saat ketika dia mengingat aku bisa nyetir, siapa yang ngajarin? Dia aku yang ngajarin. Kenapa nggak Mas Hanung? Banyak yang nanya juga karena itu kan pekerjaan bapak sebenarnya. Kalau aku Mas Hanung sesimpel siapa yang lagi ada momen saat itu bisa ngajarin anak, ya dia yang nemenin. Kebetulan Mas Hanung lagi syuting, jadi aku yang nemenin dia gitu. Cuman mungkin nanti kalau Mas Hanung lagi agak longgar, pasti dia, karena dia juga pengen tunjukin ke ibu bapaknya, aku udah bisa bawa motor nih. Nah, buat aku keahlian menyetir buat anak-anak itu wajib. Jadi 6 anakku semuanya harus bisa menyetir motor dan harus bisa nyetir mobil. Karena kalau di Islam tuh 3 hal yang harus kita ajarin ke anak. Pertama memanah tuh kayak bersenjata gitu kan, untuk mempertahankan diri bisa. Terus yang kedua Rasulullah minta ajarkan anak-anak kamu memanah, berenang dan berkuda. Berenang pertahanan diri, dan berkuda itu seperti berkendara. Ya aku juga pasti akan mengajarkan sampai berenangnya juga, berkudanya, memanahnya. Tapi hal basic dasar yang di tahun ini, di tahun 2024 ya kan nggak kuda kemana-mana, motor dan mobil, jadi itu wajib. Ngajarin anak, aku pengennya mereka, karena kita ngelihat anak-anak kampung umur 8 tahun, 10 tahun tuh bawa motornya udah jago-jago, ke kampung lah, lihatlah gitu kan. Makanya berarti anak di umur segitu tuh udah punya skill bisa untuk udah bisa bawa motor gitu kan. Cuman untuk mengizinkan dia keluar dari komplek, nyetir di jalan raya, aku tidak akan mengizinkan anakku membawa kendaraan di jalan raya sebelum usia dia yang bisa punya SIM. Karena buat aku tidak bertanggung jawab seorang orang tua kalau mengizinkan anaknya di usia muda belum punya SIM untuk nyetir. Nyetir motor tuh nggak sesimpel dia bisa kanan kiri apa segala macam, tapi ada logika. Harus ada, nggak cuma sekedar perasaan dan keahlian, tapi dia juga harus bisa memikirkan nih kalau begini bahaya nggak apa segala macam. Dan kadang-kadang anak di bawah usia punya SIM 17 tahun ya? Di bawah 17 tahun kan pasti mereka belum matang secara logika, itu yang nggak akan aku izinkan. Tapi belajarnya dari sekarang nggak masalah, mumpung dia lagi semangat banget. Aku dimarahin netizen pertama karena dia nggak pakai helm. Iya menyadari sih, cuman karena mungkin kalau netizen yang udah pernah ke daerah Yogyakarta, di daerah alun-alun kidul, di Benteng, mereka akan tahu bahwa itu sebenarnya adalah komplek ya. Nggak boleh ada bus yang masuk ke sana, terus nggak boleh ada mobil besar sebenarnya kayak truk tuh nggak boleh masuk ke sana, jadi itu sangat safe sih sebenarnya. Tapi ya tetap salah lah aku, karena yang namanya ngajarin harusnya full perlindungan. Terima kasih buat yang ngingetin, ya emang harusnya aku pakai helm dan lain-lain. Terus kemarin juga udahannya karena udah titik trail aku udah lelah, karena dia tuh tiap belokan pasti ngambilnya jalur kanan, udah gitu misalnya ngeliat kanan dia nggak lihat kiri. Jadi kemarin di titik terakhir udahan tuh karena bapak-bapak udah mau nabrak, tuh saya kayak udah marah kayak Sibil pulang ya Sibil, udah kayak energiku udah dadanya udah deg-degan, udah apa. Cuman walaupun aku takut ngajarin, aku tetap nggak nunjukin dia bahwa takut apa segala macam. Kalau semuanya takut kan kapan anak bisa. Dan buat aku anak tuh harus bisa menguasai motor, menguasai mobil, itu nggak boleh kalah dan takut. Aku selalu ingetin dia gitu, karena kalau motor ini nauzubillah ya, kalau emang ada apa-apa kecelakaan itu kan fatal banget. Kalau mobil kita masih ada kanan kiri, masih ada besi dan lain, perlindungannya banyak. Kalau motor tuh bener-bener fatal banget. Dan kebetulan aku juga agak trauma sama motor karena dulu kakak kelasku SMP kelas 2 meninggal karena bawa motor, padahal cuma depan rumahnya gitu. Jadi aku selalu ngingetin,
please kamu bisa belajar sekarang tapi under kontrol kita yang dewasa. Makanya jangan ngumpet-ngumpet sama teman, mendingan aku tahu dan lebih baik di Jogja, karena kalau Jogja tuh tempat latihannya mau ada mobil banyak masih sekitar keraton bisa. Tapi kalau di Jakarta jangan dulu sampai usia kamu yang bisa pantas untuk punya SIM.